bete lagi dia. Dan tampaknya dia bakal lawan arah kali ini. Lawan arah tapi Dia muter doang. daerahnya lebih sempit tapi Flo. Nanti lewat kan dari arah Milnar ke port kan. Iya. Dia ngomong kan, ya kita lihat dari pesawat nomor 352, silakan putar balik. Putar balik lagi. Panggilan kepada penumpang udara dengan maskapai PUBG Mobile dengan tujuan port. Kali ini akan kembali terbang menuju Milnar dan berakhir di arah Wineri. Jadi untuk penumpang yang sudah membeli tiket dengan kode pesawat PUBGM, segera menuju ke pesawat sekarang juga. Iya, dan setelah pilotnya sudah mengakhiri perjalanan kali ini, sudah landing juga. Kali ini dari pesawatnya sudah turun dan kali ini semua tim akan menuju ke arah drop spot mereka masing-masing ya. Dimana kita lihat zona kebanting ke arah kanan, ini sangat menguntungkan bagi tim Morph. Oh wait, Morph? Dobromesto. Oh wow, surprise seperti apa lagi yang dilakukan oleh Morph? Mereka turun di Dobromesto. Iya, ternyata kali ini mereka mungkin ya menebak zona bakal zona legend. Yes. Dan tampaknya mereka lebih milih untuk bermain di Dobromesto ketimbang terbang jauh ke Cosmodrome. Tapi mereka deket banget sama FS, sama Freestyle. Freestyle lebih ke arah scrapping di kompon-kompon di sekitarnya Dobromesto. Iya, kalau yang gue tahu ya, Freestyle itu gaya mainnya bebas. Iya kan? Iya, karena Freestyle ya. Freestyle. Wow, impresif. Oke, sungguh menarik analisa dari Flo. Dan kayaknya Bigetron nggak turun di Volnova deh. Iya, Bigetron lebih ke bawah lagi, sekitaran AB. Oh, mereka misah ya, scrapping dikit mereka. Tapi kita bakal di awal-awal ternyata tim OR sudah menumbangkan satu player pada kali ini. Langsung menemukan seorang Martin tertangkap ketika saling scrapping kali ini. Martin merangkak, tolong aku teman-teman. Dan Scout mencari seorang Martin di belakang ke arah lobby. Menjadi poin pertama pada game kali ini menuju ke tim Orange Rock. Betul, ini modal yang cukup baik banget untuk tim Orange. Karena kita ngelihat mereka biasa main galak, terus tadi di Erangel mereka nggak main galak. Tapi sekarang mereka udah agak galak karena mendapatkan satu mangsa yang tiba-tiba ada di sekitar mereka. Sementara dari T1 yang baru bermain untuk hari ini, karena tadi di Erangel pertama mereka nggak bermain, ngelihat pergerakan dari Ulu, ada Swan, lagi-lagi Swan ya. Lagi-lagi Swan yang nge-scout seorang diri. Iya, kita bakal kali ini Swan sudah mulai scouting dan mulai berbahaya karena Ulu sudah mulai kembali dengan pattern permainannya seperti game sebelumnya. Dan mereka masing-masing melakukan rotasi sendiri-sendiri dan di game sebelumnya sedikit malapetaka ya, di mana mereka ketangkap dan akhirnya satu persatu di pick off dan dipulangkan ke arah lobby. Yap, kita tinggal ngelihat Vikendi yang sekarang itu sama kayak kemarin atau bahkan lebih pasif. Iya. Kalau kemarin rame di pot Fosto ya Flo ya. Tapi kemarin emang rusuh banget pas. Kita lihat kayak banyak banget tim tabrak-tabrakan, timnya rusuh-rusuhan. Kali ini malah bukan sedikit, jauh lebih pasif ketimbang permainan kemarin. Dan akhirnya dari T1 sudah mulai memainkan game pertama mereka, mulai terpantau juga. Akankah T1 kembali dengan formasi permainan rusuh mereka kayak kemarin? Ya, karena kan kemarin mereka main rusuh. Kalau kita bandingin ya, tim yang kemarin main rusuh sekarang itu lebih chill, lebih Santuy. rotasi. Tapi balik lagi loh, semua tim itu sekarang mainnya kalau nggak salah lebih ngambil ke arah center circle-nya. Atau nggak ngambil seperempat dari circle yang ada. Iya, dan kita lihat dari tim Morph, apakah dia Cosmodrome? Kalau Iya. ngelihat dari garis pesawatnya tadi, dan ngelihat dari circle pertamanya, di mana mereka turun di Dobro, mereka looting cepat, lalu mereka langsung ke arah Cosmodrome. Harusnya emang mereka ngambil Cosmodrome mereka balik sih. Atau mereka ngantisipasi IND. Tapi kan IND, oh ya IND main di grup E ya. Jadi mungkin itu yang diantisipasi sama Morph. Karena kan IND drop zone-nya, IND apa TSM ya? Yang drop zone itu di Cosmodrome sama kayak Morph. IND. Ya, IND bener TSM kan? itu di daerah Port Fosto. Yap. Karena biasanya kalau ketika lagi di turnamen internasional ataupun di scrim internasional, Morph memang tabrakannya di Cosmodrome kan? Betul. Sama IND. Tapi kali ini ada beberapa strategi baru juga yang mereka mainkan. Ini bener-bener di luar prediksi gua sih. Yang dilakukan sama Morph nih kayak, oh ini nggak biasanya kita lihat gitu. Kita ngelihat Morph main di Indo, Morph main di turnamen manapun internasional baik nasional juga. Mereka tuh selalu memanfaatkan dan stay di drop zone mereka. Nggak pernah pindah-pindah. Bahkan Sunhawk pun mereka kemarin sempat melepas bootcamp. Padahal di Indo mau 2 tim, 3 tim dihajar sama mereka. Dihajar. Nggak takut mereka. Betul. Bahkan kalau nggak salah BTR nabrak Morph beberapa kali dan BTR-nya pun akhirnya ya udah Morph yang menang. Betul. Bahkan dari zaman EVOS ya, ada tim yang tabrakan di bootcamp yang ayo ketemu gitu kan. Betul. Itu bukan drop zone Morph sih, drop zone Jexi. Seksi ya. Drop zone Jexi. Jadi
player-player lainnya ngikutin gameplay kaptennya juga kan. Karena kan IGL emang tujuannya itu. Betul. Dia pindah tim kemana, kemungkinan besar tim itu akan mengikuti gameplay dia. Dan ternyata kita bakal lihat di daerah Cosmodrome sudah mulai ada yang mengisi juga ya bersama dengan tim Morph. Ada Valdus tadi. Valdus, tapi kehilangan satu player. Mungkin dari Morph malah bisa ngebalikin keadaan 4 lawan 3. Tapi yang jadi problemnya Cosmodrome itu luas banget Flo. Luas banget dan banyak banget high ground-nya. Banyak banget gedung-gedung yang bisa lo naikin juga untuk mainin TPP-nya dan kayak merhatiin pergerakan musuhnya tuh ke arah mana. Jadi HBD yang harusnya diwaspadain sama Valdus dan juga Morph untuk kondisi saat ini sih. Tapi itu bakal juga kan pergerakan dari tim Morph ya. Mereka sendiri. Iya, ini nomor sendiri. Gue takut banget ya ke pick off nih. Betul. Gue takut banget ya ke pick off. Tapi dia kayaknya tahu batas harus geraknya tuh ke arah mana. Sementara dari JCZ, dia bakal ngambil high ground di sekitar Cosmodrome. Langsung diamankan begitu aja. Supaya nggak telat rotasi dan mereka nggak kehabisan spot yang enak untuk di late circle-nya nanti. Iya, kita bakal lihat pergerakannya dari tim Freestyle. Pelan-pelan bakal pindah juga. Bakal menggunakan jalur tol kali ini dengan kendaraan mereka masing-masing. 4 kendaraan setup bakal menuju ke arah Zabava, bagian utara dari Pulau Vikendi, bakal masuk ke circle dan mungkin bakal mengisi area jembatan ya. Mengontrol jembatan yang menghubungi pulau kiri dan juga pulau kanan dari Vikendi kali ini. Beberapa tim juga sudah mulai masuk ke Zabava dan juga sekitarnya. Ini harusnya jembatan bakal cukup dipertaruhkan sih. Yap, betul sekali. Ada Crispy Car juga. Kayak gue agak jarang, baru dibilang jarang ngelihat Dacia. Tiba-tiba ada satu Dacia yang kita tangkap tadi dari observer kita. Zabava sudah mulai ditinggalkan lagi, Blue Zone pertama sudah mulai bergerak. Ini waktunya semua tim mencari tempat yang nyaman. Karena di arah sebelah kanan map atas itu, spot-spotnya tuh yang nyaman cuma dikit. Kalau diambil sama tim lain duluan ya pasti bakal kerepotan. High ground-nya tuh banyak banget tuh di bagian atas kanan tuh. Iya, ini banyak banget sih dari high ground di area Zabava juga. Dan ini gue mau agak ngeri nih. Gue mau agak ngeri lihat setup dari Box Gaming. 4 orang, 1 mobil crispy. Biasanya ini bukan akhir yang menyenangkan sih bagi tim manapun ya. Ketika 4 orang menggunakan 1 mobil Crispy doang. Dan FS lagi rotasi bakal meledak. Morph langsung menghancurkan 1 Crispy Car yang lewat. 1 poin pertama. 1 poin pertama dan Frenzy mendapatkan 1 poin yang sangat berarti bagi tim Morph pada game kali ini. Ngejar poin. Yap, ngejar poin. Itu poin RP itu tadi baju RP yang udah mentok ya? Yang warna ungu kan, ungu biru yang gitu. Kayak yang ada sayap-sayapnya gitu. Iya. Ada yang udah pakai kok. Pro player udah ada. Iya. Oh, pro player mah bebas. Nggak heran lah. Heran lah, pro player ya. Lu masih heran ngeliat Zuxi langsung level 100? Gue sih nggak heran. Heran gue. Gue malah heran kalau mereka nggak langsung level 100. Itu yang gue heran. Bener sih ya. Kalau kita kan gue heran itu, pas tumben 100 nih. Iya. Kalau gue kan, tumben Wolfie 100 gitu juga. Biasa kan 25 dulu, pelan-pelan naik gitu kan. Biasanya pakai quest. Iya. Atau pakai bonus RP season sebelumnya tuh. Masa ngajak, Flo, kita main Wrangle tapi turun school 3 kali ya. Iya, quest. Atau enggak, Flo, kita bootcamp ya. Nanti kalau dapat Kibizu atau AR, kasih gue ya, gue butuh matiin 20 orang. Flo, gue butuh scope 8 nih ngepick. Ntar kalau ada supply gue yang buka ya. Aduh, ada yang ketemu tiba-tiba box. Dan juga KOG bertemu, bahkan Braga tidak diberikan kesempatan untuk bernafas dan di-revive. Perdebatan kita bakal dari Pimai dan juga Break ya, hampir tumbang berdua. Dengan nyawa cukup sekarat dan Morph berada tepat depan mereka. FS depan mereka, depan lagi baru Morph ya. Betul. Dan kita bakal lihat dari tim BTR sudah mulai terpantau memulangkan seorang Drax dari game kali ini ya. Tampaknya dari tim-tim Indonesia sudah bermain jauh lebih galak pada game kali ini. Betul, ini pembuktian men. King of Vikendi-nya masih di Bigetron atau enggak? Karena kan sekarang kita bermain di kerajaannya Bigetron nih. Titelnya lepas atau tidak? Kalau ngelihat kemarin waktu di opening weekend sih mereka nggak melepas titel Vikendi-nya. Iya betul banget, tapi memang iya dari permainan BTR kalau ketika bermain di Vikendi itu kayak plus damage tuh nggak sih pas? Ketika main di Vikendi dari game sebelumnya yang misalnya kurang bagus pas masuk Vikendi itu kayak plus 10 damage. Betul. Langsung keras mainnya. Langsung ada plus-plusnya lah ya. Bentar itu mobilnya kok ada kayak kedip-kedipnya gitu ya? Blue Zone. Oke. Bigetron sepertinya kehalang sama Yudu juga karena ada Manparang yang ngamatin arah di mana Bigetron berada. Ini kalau maksain lewat sini Bigetron bisa kena spray nih, mobilnya bisa bonyok juga nih. Karena Manparang udah dalam posisi siap, dia udah naik ke atap juga, sementara Circle masih berada di arah atas, belum ada pengecilan ngambil daerah yang open field, masih mengambil di bagian perairan sekitar 15% lah ini. Wah ini jauh banget sih loh, ini BTR bisa dirusakin permainannya sama Yudu. Dan ini wasting time banget buat Yudu kalau mereka nahan BTR juga. Iya ini
sama-sama resiko sih ya. Tapi masalahnya Yudu takut dia, kalau dia nyebrang jembatan terlalu cepat, dia takut ada BTR yang nunggu di sekitar area tersebut. Ya. Cuma akhirnya dari tim Yudu sepertinya memberanikan diri mengirim 2 orang. 2 orang jalan duluan, 1 orang korbanin diri di belakang. Dan Morp bisa nyayur nih. Mereka nampung kill di jembatan harusnya. Karena tadi satu pemain KOG ketangkep sama Morp. Ulu, sorry. Satu pemain Ulu tertangkap sama Morp. Dan sekarang kalau kita lihat ada FS, ada Box, ada KOG juga yang masih tertahan rotasinya karena Morp ngejagain di ujung jembatan. Ini gue suka banget sih permainan dari Morph ya, dimana mereka kan dulu jaga Cosmodrome. Emang area itu gede banget dan agak susah ditahan sendirian berempat. Mereka sekarang lebih prefer untuk keluar dari Cosmodrome, menjaga area jembatan. Itu jauh lebih efektif menurut gue. Dan kelihatan banyak banget tim yang tertahan dan ini bakal nyawir Morph-nya. Harusnya ya. Kalau mereka nggak kehabisan peluru loh. Karena Iya, kendalanya iya. tuh kalau lo ngelakuin kayak Begal-begal long gitu. range spike kayak gini, mayat yang lo kenokin lo nggak bisa di looting karena terlalu jauh juga. Apalagi naik di mobil, kayak orang lagi rotasi gitu, pasti susah banget buat ngelutnya. Dan buat yang nonton jangan lupa like-nya ditambahin lagi yuk. Udah 61.000 nih, tembusin 80.000 kali ya. Tipis-tipis aja dulu, naik perlahan-lahan. Karena sambil nungguin Blue Zone gerak lagi, ada 2 tim tadi, 3 tim yang masih harus bergerak masuk ke arah circle kedua. Bigetron, Yudu, sama KOG tadi. Betul banget. Dan KOG pun sudah kehilangan beberapa player juga. Ini bakal membuat mereka sedikit sulit ya untuk lewatin Morph. Apalagi Morph udah menjaga area jembatan. Dia bisa nyayur ke seluruh area utara kali ini ya. Yap. Itu ada KOG, ada juga dari tim Box, itu semua ketahan rame-rame. Freestyle juga 3 tim. Kalau Morph ratain semua, 12 poin bayangin. Kalau Baik lagi. Dan kalau peluru cukup untuk numbangin 12 orang. Itu yang jadi masalah sih. Bukan masalah bisa atau enggak. Bener. Peluru cukup atau enggak nih. Atau kalau mau ngekill keren dikit ada mobil lewat, kokang granatnya pas lewat lempar meledak. Duar, wah itu keren banget cuy. Itu agak kejauhan sih. Imajinasi lu agak jauh sih. Namanya kita berdoa gitu kan. Berharap kan boleh. Asal nggak berlebihan aja, ntar sakit hati ya. Wah, pengalaman. Waduh. Sudahlah ya, kita skip dulu yuk. Kita ngeliat dulu nih. Yang lagi main sekarang, yang lagi nonton juga semakin banyak. Saya suka semangat kalian kalau udah kayak gini nih, makin bikin kita semangat gitu loh. Sinergi yang akhirnya tersorot oleh observer kita karena dari tadi nggak kesorot. Akhirnya kesorot, ada 4 pemain mereka masih hidup, belum ada kill point yang mereka dapatkan juga. Tapi Betul. kompon mereka kayak cukup enak deh. Ini cukup enak ya, ini daerah Cosmodrome mungkin ya, di bagian kanannya. Dan ini bakal jadi cukup defensif bagi mereka. Dan Morph mulai naik ke bukit-bukitnya juga, mulai melihat ke arah sebelah. Dan ternyata Yudu mulai kehilangan player mereka, Manparang pun tumbang. Jexi sudah melihat korban tambahan, akan dispraykan, mulai dispray dengan Kitty Genang C dan dapatkan satu korban dari tim Freestyle. Itu ke N sih harusnya. Iya, langsung ke N. Mereka mikir mereka bebas. Tidak bisa bos. Oh, tidak begitu. Anda mau lewat sungai yang membeku atau sungai yang dingin airnya karena ini Vikendi. Kalau sudah terpantek kayak gitu udah pasti bakal susah banget. Tapi ada balasan tembakan, hampir saja kena kali ini. Ada backup fire. Untungnya ada backup fire yang cukup baik dari Morph. Body system yang bagus tadi untuk nge-backup. Iya, dan kita bakal dari Jexi bakal coba untuk membuka dan kembali bertektokan dengan seorang Frenzy yang sudah menjaga bagian depan terlebih dahulu. Frenzy kali ini bakal coba untuk ngelok pergerakan dari tim Freestyle dan mereka bakal mengambil gudangnya kali ini. Meninggalkan 1 player doang di belakang. Betul. Wah, Zai meledak. Itu bakal dikorbankan sepertinya. Zai langsung pulang ke arah lobby ketika dia lagi rotasi nih. Kali ini jadi 3 lawan 1. Ada Motu itu kan nicknya ya? Motu yang masih berada juga di arah gudang yang sama. 2 setup push No Mercy bakal menyusul dari arah belakang. Meledak sudah mobilnya, tapi kali ini Ryzen berhasil mendapatkan 1 Fredo. Yudu dan Bigetron sudah mulai bertemu, kali ini bakal ada tembakan lagi. Sementara Motu hanya bertahan seorang diri. Uzi, oh bukan Uzi nih, MP5 bakal di spray langsung. Dan Motu kenok pulang langsung ke arah lobby. Yes, dan ternyata dari tim Morph dengan 2 poin pada kali ini. Dan Motu, panci. Enggak, itu pengen nunggu temennya dulu ada di arah mana tadi. Mancing temennya. Betul. Tapi tampaknya dari Morph ya, mereka belum keluar dari jeratan kali ini dari tim dari SA ya, dimana ada tim OR berada tepat di atasnya tim Morph. Morph kalau mau kabur harus lewat ini sih, sungai sih. Iya, dia harus ngambil pinggiran sungainya supaya nggak kena tembak sama tim Orange. Karena Orange posisinya enak banget nih buat nge-pick off 3 pemain Morph yang tersisa. Bakal di flank kanan dan kiri juga setup dengan Dasianya bakal di-push. Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Tapi Jaxi bakal langsung mendapatkan 1 pemain. Mavi ditumbangkan, Kenok langsung menuju ke arah tanah. Dan kali ini Jill bakal nge-flank dengan jarak yang cukup jauh. Iya, kita bakal dari tim OR, 1 orang scout harus nge-revive. Kalau Morph mau kabur sekarang nih. Saat dari musuh masih revive, yang lagi nggak aktif, mereka perlu kabur. Yang jadi masalah mobilnya tuh ada di sisi sini semua, Flo. Nah itu dia, pada kelok sama OR.
Betul, mobil yang ada di seberang, di belakang gudang itu. Awas! No! Selamat! Selamat No Mercy tidak terkenok. Dan ini menjadi momen kalau misalkan Morph ingin berpindah tempat. Karena Jaxi sudah bergerak terlebih dahulu. No Mercy masih harus melakukan healing tapi mobil sudah mulai terbakar. Dan sepertinya OR lebih memilih untuk regroup juga karena Blue Zone yang ketiga akan segera menutup. Iya, kita bakal ini pergerakan dari tim OR. Mereka lebih pilih untuk rotasi ketimbang nahan-nahanan dengan tim Morph. Tampaknya di Cosmodrome pun langsung diisi oleh mereka. Dan Morph perlu rotasi agak lebih jauh ya. Karena OR sudah menjaga area terdekatnya. Dan dari nomor sih nggak mau resiko. Dia bakal tetap nge-smoke meskipun musuh kabur. Dia nggak tahu. Ya, ini bagus banget yang dilakukan sama No Mercy. Dia nutupin atau ngebutain view dari high ground-nya dulu. Supaya mobilnya masih bisa dipakai. Betul, dia nggak mau ambil resiko. Dia nggak mau tahu ada orang atau enggak. Pokoknya informasinya tadi ada orang ya kita main lebih aman. Tapi kita lihat dari tim BTR mulai perang juga ke semua sisi. 2 poin sudah dikantongi oleh tim Bigetron Red Aliens kali ini ya. Mengambil open field, pisah 3-1 dengan Zuxi dan juga 3 member lainnya. Langsung mengelilingi area compound dari NC dan juga Luxi. Sudah menggunakan senjata andalan dia. Best sniper in the world. Akhirnya kita melihat Luxi pakai sniper lagi ya. Karena di beberapa turnamen Indonesia udah jarang lihat Luxi pakai sniper. G36C-nya malah ngebuat Luxi-nya knock. Iya, sayang banget tadi Luxi belum berhasil melontarkan tembakan ke arah tim NC. Tapi Zuxi sudah memotong juga area kabur NC. Kalau NC mau kabur, udah dipotong dari semua arah dan kita bakal dari OR. Bakal bertemu dengan Freestyle yang lagi ngumpet di dalam satu bangunan di Cosmodrome. Belum ketahuan, masih ngepron. Aduh, ngelihat mobil ini lagi lah. Apakah akan menjadi free point? Gitu tipis banget Kasuf. Hanya berdiam diri dalam satu ruangan kecil mendengar banyak banget step dan juga bunyi vehicles yang ada di sekitar dia. Pakai baju tidur lagi dia. Yoi, ini kayaknya dia ketiduran ya, lagi turnamen ketiduran. Ini gaya gua main PUBG Mobile. Yoi. Wah, ronde 2. Oh enggak, selamat dia selamat. Tapi dari tadi ini mobil baru diparkir-parkir doang, belum ada yang gerak semuanya. Masih galau ngebawa beberapa mobil dan sepertinya BTR bakal melakukan commit fight-nya dengan tim NC. Ada beberapa spray lagi dari Bigetron, belum ada satupun yang dikenokin. Hanya mencicil armor dari mobil tim NC yang mereka lihat. Dan Zuxi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Godless bakal melakukan setup smoke dan menyelamatkan mobil saljunya dia. Atau motor saljunya dia. Jet ski. Ya, kita bakal ini pergerakan juga dari tim-tim yang bakal menuju ke zona keempat pada kali ini ya, di mana KOG juga tinggal dengan 3 player kali ini harus berhadapan dengan tim-tim di area sekitar mereka. Mereka pun terpaksa pindah juga dan ketika rotasi ini bisa ketangkap semua rame-rame. Nova juga harus pelan-pelan nih, kalau mereka terlalu buru-buru rotasi bisa ditembakin oleh KOG. Ini timing sih, semua tentang timing. Ini serba timing. Tapi yang paling rugi sebenarnya ya KOG karena mereka kena DPS Blue Zone itu duluan dibandingin tim yang ada di seberang dia. Kita bakal kini pergerakannya. KOG sudah termakan oleh zona, ini zona yang sakit banget ya, zona keempat. BTR pun mulai ditelan oleh zona, mereka harus maju ke depan dan depan mereka itu adalah tim NC, kecuali mereka mengambil sisi kanan ujung. Ada jumper. Wahyudu. HBD. Nomor pun ketangkap, tapi bakal fokus ke seorang jumper dulu ya. 4 lawan 1 lawan tim NC. NC kayak tahu dari dia, tahu mereka, tahu ada seorang jumper dalam rumah. Bakal dicari di HBD, tumbang 1 tapi jumper bakal dipulangkan juga karena lebih sebagai tim pertama. Yudu pulang di posisi ke-16. Yap, sangat disayangkan Yudu setelah permainan yang sangat gemilang tadi di Erangel pertama. Mereka harus pulang lebih cepat bahkan menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Dan tadi No Mercy ketangkep berarti. Morph tinggal 2, tinggal Frenzy dan juga Jaxi. Ya, tinggal 2 player lagi tersisa pada game kali ini untuk Morph. BTR masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Jaxi, Frenzy, dapatkah mereka menahan Morph pada game kali ini? Wah, udah dapat circle. Dapat sih mereka. Ya, tapi mereka kuat dapat nggak circle. nahaninnya? Betul, dan mereka bakal bergerak kali ini. Mereka mengambil di pinggiran circle-nya dan kemungkinan mereka bakal fight sama OR ataupun sama Nova. Harusnya antara OR sama Nova. Sinergi bakal rebutan compound di sekitarnya T1 tuh. Sama yang compound depannya Nova persis yang ada di ujung dari circle. Ya, ini BTR perlu nyayur sih. Perlu nyayur untuk masuk ke circle ataupun dia perlu muter jauh lagi. Tapi kan mereka nggak tahu posisi yang kosong di mana. Betul. Tim NC pun mulai set up, mulai ketembak juga kali ini NC. Sudah kehilangan 2 player secara sekaligus dan harus knock langsung di open field oleh tim box yang berada di high ground. Ya, sini enak banget Box Gaming buat nyayur ke arah bawah setelah mereka memulangkan Yudu, malah menjadi malapetaka buat NC karena mereka terpantau sama Box Gaming yang berada di bagian high ground. Smoke setup kembali dikeluarkan tapi kali ini Brick hampir saja knock. Iya, betul banget. Dan kita bakal kayaknya sudah 3 tim dipulangkan ke arah lobby, 13 tim tersisa para circle ke-5. Ini circle ke-6 bakal terkikis dengan sangat cepat, langsung hilang banyak nih. Mengingat juga banyak banget tim yang
masih sedikit kesulitan ya untuk masuk ke area circle. Ini bakal numpuk gila-gilaan sih. Area NC itu rumahnya masih open banget kalau mau tabrak. Dan kita bakal lihat di sisi kanan ya, ada round kill leader. Dimana Godless dapetin 3, Scott tapi dapetin 3, Frenzy dapetin 2 kali ini ya. Ya, Cukup ini banyak udah kill untuk Morph. lihat hujan granatnya udah mulai dilempar-lempar ke arah kompon dan ditempatin sama Morph. Ada Jill yang menjaga di bagian belakang, sementara Frenzy masih membuka view-nya terlebih dahulu. Lihat-lihat ke arah lower ground, kiri kanan smoke setup. Menutup view yang dipunya sama Morph Team. Untung belakang mereka kejaga. Mobilnya bakal ditabrakin. Apakah Morph bisa bertahan? Molotov sudah mulai dilempar kali ini. Jill bakal turun di arah broken wall. Satu orang ditembak langsung sebelum melihat. Dan kali ini Jaxi bakal menjadi entry di sebelah kanan. Akan menghalangi dua pemain yang bakal datang ke depan dia persis. Frenzy sudah mulai melihat. Tapi belum ada baku tembak yang terjadi. Bakal diflangin lagi bertukar ke belakang. Apakah Morph bisa bertahan dari arah belakang? Step yang terdengar cukup lumayan banyak. Masih bisa menyelamatkan diri Jaxi di dalam rumah. Sementara Frenzy masih tertutup oleh smoke. Ini bisa menjadi bokong yang sangat indah tentunya kalau misalkan Frenzy bisa ngebokongin mereka semua. Bisa kabur, Jaxi Ya, bisa kabur, Jaxi masih bisa menghindari menyelamatkan peluru diri. dari Dan replay, replay? what happened dengan replaynya sih? What? Oh ini yang tadi, yang KOG. Tapi fight di bawah lebih seru sih. Iya, fight yang di bawah lebih seru nih karena Indo Pride masih bertahan. Frenzy bakal melihat 3 orang lewat bersamaan. Belum ada baku tembak, Frenzy masih menahan. Belum ada tembakan yang dikeluarkan oleh Frenzy. Hanya mengamati dari bagian luar dan langsung diledakkan begitu saja. Frenzy bakal lompat dan bersembunyi di luar area broken wall-nya. Betul, seperti dia ketahuan dan akan dikejar juga. Jaxi ditumbang ya Jaxi. Ya, ini masih seorang diri aja. Dicari-cari. Ya, wow, ada yang lompat dan Morph harus pulang di urutan ke-13. Iya, dengan 3 kill yang dikantongi pada game kali ini. Berarti total 4 poin yang diambil oleh tim Morph. Kita bakal pindah kali ini ke area T1 dan juga tim Nova, di mana mereka perang di daerah perbukitan dan zona baru dikontrol oleh satu tim doang pada game kali ini ya. Bahkan BTR pun masih sedikit kesulitan untuk masuk ke area zona. Tapi depan dia itu lumayan kosong kalau mereka pengen mengambil ujung dari lereng. Box jayur banget game kali ini sih. Nyayur parah mereka, tapi break akan tumbang terlebih dahulu. Spray down seorang Loki belum menumbangkan dari ZZP. Akan coba untuk trading dengan tim Box. Yes, bahkan Bigetron sudah mulai keluar lagi di kill feed. Berhasil mendapatkan satu orang tadi. Yeonjun bakal melemparkan granat ke arah lower ground yang meledak dan akan memulangkan satu orang ke arah lobby. Box akan dibombardir oleh T1. ZZP mendapatkan angle yang sangat free dari sebelah kanan tadi. Iya, kita bakal lihat kayaknya permainan dari T1 masih dengan cukup agresif dan Box tinggal menyisakan satu player doang. 5 kill sih 5 kill, tapi kalau dia mati sekarang rugi banget. Betul. Cuma dapetin 6 total poin dari 5 killnya kantongi kali ini. Yes, sekarang masih ada 12 tim yang tersisa. Bigetron masih bertahan, kali ini masih ada Indonesianya. Indo Pride gaspol. Let's go, kita spam yang banyak sekarang ya. Makin banyak lagi kita dukung dan langsung ada baku hantam yang terjadi. Tapi Luis gagal menabrak, bisa dihindarin. Dan kali ini Luis harus berhenti di arah yang sangat terbuka. Betul, dan tidak ketahuan dari kiri maupun kanan dia bakal masuk dan langsung bakal menghindari peluru dari sisi bawah. OR pun masih harus fokus fight dengan Valdus. Sebenarnya kali ini Luis tampaknya akan terselamatkan untuk sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat dari seorang Luxi bahkan knock untuk kedua kalinya kali ini. Perlu dari fast cepat mungkin dan Microboy lagi berusaha memberi covering fire dari sisi belakang. Ya, itu langsung dipegang tadi yang knock dan bisa diselamatkan. Harusnya Bigetron masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Luxi berhasil di revive, ada proning shot dari Microboy menuju ke arah lempengan sebelah kiri. Mega sudah mulai sedikit lama untuk berotasi karena terhalang oleh banyak banget tim. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Bigetron harus bergerak. Bagian kompon depan dia persis ada tim IND yang akan menyambut kedatangan dari Microboy. Dua orang knock ini udah nggak bisa diselamatkan lagi, bakal direlakan begitu aja. Ryzen sudah bergerak terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi Bigetron. Hanya dua pemain yang tersisa dari Bigetron Red Aliens. Betul, perlu langsung melakukan proning, jangan sampai ketembak. Jangan sampai ketembak. Ryzen masih menahan juga gempuran tembakan dari tim IND dan ternyata, oh my god, Bigetron mobilnya meledak dan langsung memakan 2 korban. Angle shootnya emang ketutup sih, tapi mobilnya meledak. Efek ledakannya dari vehiclesnya mereka tadi ngebuat mereka pulang ke arah lobby. Iya, sayang banget dari Bigetron harus tumbang di game kali ini. Kita bakal ada beberapa tim juga masih bertanding dan tinggal sisa 6 tim kali ini. Masih ada tim-tim dari Seha Pride juga, Valdus masih bertanding melawan tim-tim dari Asia lainnya. Yap, kali ini 6 tim yang tersisa. Bigetron hanya mendapatkan 3 poin kill, tapi lumayan. Tapi lumayan untuk ngebuat dan setidaknya mempertahankan posisi mereka. Betul, menahan lah poinnya ya. Yap, betul. Gue deg-degan jadinya nih. Sama. Karena dua tim Indo ini
performnya di 2 match awal agak sedikit melempem nih Flo. Berbeda dengan kemarin week pembuka ya. Betul, week pembukanya tuh berbeda banget dan nanti kita bakal tanya-tanya seperti apa klasemen ke Om Wawa juga karena pasti bakal ada perubahan yang cukup signifikan banget. Cuma 16 tim cuy yang bakal lolos, 4 tim gak akan lolos ke babak super weekendnya loh. Iya. Agak kaget sih gue ya dengan performa tim Indonesia, tapi itu bukan alasan kita untuk nggak mendukung mereka ya. Aduh, kita tetap berdukungan yang maksimal terhadap BTR dan juga Morph. Ya masih butuh banget dukungan kita untuk berjuang. Iya, tapi sepertinya dari tumbang juga. Wow, dia nembakin orange, terus tiba-tiba satu Iya. pemain mereka bonyok. Scout yang bisa memberikan backup fire yang cukup baik tadi. Betul, dan Scout bakal berlari, wah gila Scoutnya. Sumpah, kontrol aimnya GG banget dari Scout, man. Responsif banget gitu. Nah, dia bakal menyatu dengan alam terlebih dahulu. 8 kill sudah dikumpulkan oleh Orange dengan 3 knockdown dan juga apa tadi bawah satu lagi tuh. 3 knockdown. Baunya apa tuh? Iya, gue lupa tadi Baru bawahnya apa. Enggak, itu kemarin juga muncul. Oh, proning shoot dan selesai. Scout memulangkan Valdus ke arah lobby. Yes, kita bakal juga ada pergerakan dari tim OR akan menuju ke arah atas bukit di mana ada tim T1 yang mengkontrol area bukit spray down, hampir menemukan 2 player dari lawannya. Dan kita bakal lihat dari pergerakan T1 masih mencari celah juga, step by step mereka bakal maju, perlu untuk revive Yeonjun terlebih dahulu sebelum mereka bakal maju lagi. OR pada game kali ini bermain dengan sangat-sangat galak ya, berbeda dengan game-game sebelumnya. Yap, betul. Ini sangat berbeda banget pastinya. Dan T1 pun harus puas di posisi keempat, tapi ini placement yang bagus karena ini match pertama untuk mereka loh. Iya. Ini match pertama untuk mereka. Dan ini game yang cukup oke juga bagi mereka. Dan kita bakal dari tim kali ini Chelsea bakal fight juga dengan tim sekarang mereka dan juga OR. Nyayur banget game kali ini. Wait, 15. Chelsea enak banget sih. Mereka dapetin high ground, mereka dapetin circle. Sementara musuh semuanya ada di lower ground. Lempengan sebelah kiri udah dipegang juga sama Chelsea. Harusnya Chelsea chicken sih. Harusnya ya, kalau kita lihat dari posisi 3 tim yang tersisa ini. Harusnya ya, tapi kita bakal juga pergerakannya. Dari seorang Scout bakal tumbang para kali ini. Tapi dulu mobil ledak, Slayer hampir tumbang. Ini dari tim OR enak banget sih, OR paling enak posisinya. High ground, tapi IND dia punya kesempatan juga untuk nge-backstep tim manapun yang dia bisa gerak ke arahnya. Betul. OR sih yang paling nyebar, dia enak banget. 15 Chelsea juga tinggal nunggu dalam posisi, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Yap, sementara Ultron udah melihat mobil Dacia yang terbakar. Belum ada baku tembak lagi yang terjadi, tapi sepertinya Ultron melihat satu pemain. Slayer dari IND langsung dieksekusi pulang ke arah lobby, tapi ada sedikit balasan tembakan dan Blue Zone akan memulangkan IND menuju ke arah lobby di urutan yang ketiga. Ya, tim OR sudah memiliki 14 kill. Kalau dia dapetin 2 kill tambahan kali ini, dia bakal langsung benar-benar up banget sih. Game pertama Tusun oke lah tanpa kill. Game kedua nyayur parah dan yes. OR bakal dapetin WWCD pada game kedua kali ini dengan jumlah kill double digit. 16 kill ya? 16 kill kayaknya.